kembali bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penambang pasir tewas akibat jatuh ke sungai Uai Seputih Tulang Bawang. Residivis kambuhan di Bandar Lampung kembali ditangkap karena menjamret ponsel pelajar. Pilkada selesai, pasangan calon yang menang versi lembaga hitung cepat merayakan dan yang kalah mulai saling gugat-menggugat. Beberapa calon kepala daerah menggelar kemenangan setelah dinyatakan unggul dalam hitung cepat versi beberapa lembaga survei Quick Count. Di antaranya calon Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas yang langsung mencukur gundul rambutnya di hadapan masa pendukungnya di posko pemenangan di Pringsewu Selatan sebagai rasa syukur dan kegembiraan. Pilkada di Pringsewu diikuti oleh 4 pasangan calon yang bersaing. Dalam hitung cepat lembaga survei Rakata Institute, pasangan Riyanto Pamungkas Umi Laila memperoleh suara 45,81%, mengalahkan 3 pasangan calon pesaingnya yang memperoleh di bawah 30% suara. Kalau respon dari data yang sudah masuk hampir 70%, kita sementara ini unggul di 47%. Pasti kita akan rekonsiliasi, kita sambil menunggu hasil dari KPU. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan nomor urut 2, Radityo Egi Pratama, Syaiful Anwar, menggelar deklarasi kemenangan. Pasangan ini bergembira setelah unggul dalam hitung cepat versi lembaga survei atau Quick Count. Berdasarkan data lembaga survei Rakata Analytics and Advisory, Kamis pagi pasangan Egi Saiful memperoleh 67% suara. Angka tersebut mengalahkan pesaingnya nomor urut 1, Nanang Antoni yang memperoleh suara 37% suara. Jadi intinya pesan kepada saya tetap paling penting itu adalah menjaga persaudaraan, menjaga kerukunan, menjaga perdamaian dan tetap kedepankan suasana yang gembira karena memang komitmen awal pasangan Egi Saiful dalam kontestasi pilkada. Di Bandar Lampung, kediaman pasangan calon wali kota nomor urut 2, Eva Duyana Dedi Amrullah, ramai didatangi kerabat dan simpatisan usai sehari dinyatakan unggul dalam perolehan suara versi hitung cepat lembaga survei. Eva dan Dedi menyapa dan berfoto bareng dengan para simpatisan. Dalam hitung cepat lembaga survei Rakata Analytics and Advisory, pasangan Eva Duyana Dedi Amrullah memperoleh 72% suara, mengalahkan pasangan calon pesaingnya Rehana Aryodia yang memperoleh 28% suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah melalui Quick Count ya, kita menang berapa? 73 ya? 74. Dan alhamdulillah ini adalah kemenangan dari warga Bandar Lampung, Bunda Eva dan Pak Dedi Amrullah, apalagi didamping ini sama Ketua DPR. Mudah-mudahan ke depan Bandar Lampung makin jaya, ya makin hebat, dan juga pembangunan makin untuk masyarakat Bandar Lampung makin baik ya. Di Lampung Utara, pasangan calon nomor urut 1, Hamartoni Romli, dinyatakan unggul dalam hitung cepat versi lembaga survei Rakata Analytics and Advisory. Pasangan ini memperoleh 62% suara dan angka tersebut mengalahkan calon tunggal pesaingnya yang merupakan petahana, pasangan Ardian Sofyan yang memperoleh 38% suara. Namun meski telah dinyatakan unggul versi hitung cepat lembaga survei, pasangan Harmantoni Romli tidak menggelar pesta kemenangan seperti pasangan calon di daerah lainnya. Harmantoni menyatakan masih menunggu hasil yang dikeluarkan KPU.
pertama. Terus kita masih mengawal sampai dengan proses dokumen Komisi 1 sampai ke PPK. Hasil tim kita sendiri dan lembaga survei yang kita gunakan itu tidak beda jauh dengan hasil Quick-Count yang dikeluarkan, yang dirilis oleh lembaga survei kemarin. Terkait dengan hasil penghitungan suara di Kabupaten Lampung Utara, kami selaku penyelenggara belum bisa menyampaikannya terhadap publik, di mana saat ini seluruh tahapan penghitungan sedang berjalan. Tahapan saat ini sudah mulai masuk pada tingkat kecamatan, di mana PPK kami di seluruh wilayah sedang akan melaksanakan pleno di tingkat kecamatan. Selanjutnya setelah itu selesai, baru kemudian kami akan meneruskan untuk melaksanakan pleno di tingkat kabupaten. Setelah tingkat kabupaten selesai, baru kemudian kami serahkan ke provinsi, dan disitulah baru kami bisa menyampaikan terkait dengan hasil itu. Hasil hitung cepat atau quick count bukanlah hasil resmi dalam perolehan suara pilkada, sebab yang resmi akan dikeluarkan dari KPU. Pleno penghitungan suara kini mulai dilakukan dari tingkat PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Tim Liputan melaporkan dari Pringsewu, Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Lampung Utara. Pemilihan gubernur, bupati, hingga wali kota atau pilkada serentak di Lampung telah usai digelar pada hari Rabu lalu. Sembari menunggu hasil resmi dari penyelenggara pilkada Komisi Pemilihan Umum, para calon pemimpin dan masyarakat telah diberi gambaran hasil perolehan suara dari berbagai lembaga survei hitung cepat atau quick count. Gambaran sementara di Lampung, mayoritas perolehan suara petahana kalah telak dari para kontestan baru pilkada tahun ini. Berdasarkan data dua lembaga survei hitung cepat, Indikator Politik Indonesia dan Rakata Institute yang memantau pilkada Lampung, terdapat 9 petahana yang tumbang. Yang pertama dari pemilihan gubernur, pasangan calon Rahmat Mirzani Jihan yang memperoleh 82% suara, mengalahkan petahana Arinal Sutono yang memperoleh 18% suara. Petahana calon bupati yang tumbang lainnya adalah Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro, Lampung Utara, Tulang Bawang, Pringsewu, dan Tanggamus. Merujuk tumbangnya 9 calon petahana pada pilkada tersebut menjadi bukti masyarakat memiliki kuasa demokrasi. Masyarakat bisa memvonis siapa yang layak untuk melanjutkan jadi pemimpin daerah. Sebagai masyarakat Tulang Bawang, kami berhak menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Kabupaten Tulang Bawang. Semoga yang memimpin Kabupaten Tulang Bawang ke depannya bisa menambah maju dan menjadi bermartabat dan sukses. Ya, kami punya hak untuk memilih pemimpin baru, tentunya untuk Kabupaten Tulang Bawang yang lebih maju lagi ke depannya. Apa harapannya? Harapannya semoga pemimpin baru Kodrat Tuhan Kam bisa membangun dan mensukseskan Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2025 sampai 2030. Kemudian apa sih keunggulannya bisa memilih daripada bukan incumbent gitu? Mungkin keunggulannya dengan slogan yang nyata-nyata aja, artinya dalam slogan tersebut beliau akan membuktikan yang nyata-nyata aja untuk pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. Namun tidak semua petahana tumbang di pilkada. Terdapat 3 calon petahana yang unggul versi hitung cepat, yakni Bandar Lampung, Lampung Barat yang melawan Kota Kosong, dan Kabupaten Waikanan. Aris Susanto dan Mustaqim melaporkan dari Bandar Lampung dan Tulang Bawang. Warga menyambut pemilihan kepala daerah atau pilkada dengan antusias. Hal tersebut karena masyarakat menitipkan harapan besar berupa perbaikan kesejahteraan kepada calon kepala daerah yang mereka pilih. Salah satunya yang sangat diharapkan adalah perbaikan jalan, seperti terpantau di Jalan Kampung Gayau Sakti, Kecamatan Wait Pengubuan, Lampung Tengah. Menurut warga, jalan ini rusak parah selama bertahun-tahun dan hingga kini belum kunjung diperbaiki. Mereka berharap kepada gubernur dan bupati terpilih memprioritaskan perbaikan jalan sebab jalan rusak telah membuat warga menderita. Ini
jalan kampung Gayor Sakti. Mau- Yang Mujirayu lebih parah lagi tuh, Pak. Itu, Ini Gayor Sakti mau ke arah mana tembusannya? Saya mau ke kalau yang ke barat arah ke Candi. Cuman kalau yang ke timur arah Donarum. Harapannya Pak buat pemerintah? Harapannya pemerintah tolonglah diperbaiki jalannya ini, Pak. Jangan cuman kampanye tapi ternyata nggak ada apanya itu hasilnya itu, Pak. Cuman janji-janji sampai sekarang buktinya jalannya masih sini, Pak. Sering banget, setiap hari lewat sini, Pak. Itu ya. Apa tanggapan Ibu dengan jalan rusak seperti Alah, ini? parah, Pak. Ini setiap hari kelahannya rusak terus. Mm-mm. Jalannya banyak rusak kayak gini nih, Pak. Itu Udah ya? lama, iya. Sering nggak Ibu kira-kira ngeliat kecelakaan motor? Sering, Pak. Itu ya. Motor rata-rata sama bis apa namanya? Truk. Oh, Truk itu kan muatannya banyak kan. Jadi dia agak oleng gitu, Pak. Apa namanya kalau hujan gimana? Alah, banjir, Pak, ini. Mm. Itu kan banyak lubang-lubangnya nih, susah jalannya. Mungkin ada harapan Bu buat pemerintahnya? Ya pengennya cepet-cepet dibagusin lah jalannya. Nggak gini-gini terus kan. Bawa anak kecil kadang pulang kerja, Pak, susah. Jalan rusak di Kecamatan Waipengubuan menyusahkan warga. Padahal jalan ini jadi jalur penghubung ke banyak desa, pasar, dan jalan lintas Sumatera. Tidak hanya berisiko kecelakaan, dampak besar akibat jalan rusak adalah harga bahan pokok dan kebutuhan pertanian serta lainnya lebih mahal dibanding dengan di daerah lain yang lebih maju. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.